Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Dan seperti biasa pada Sabtu ba'da subuh pekan kedua ini kita mempelajari tafsir juz amma ya, setelah tafsir Al-Fatihah, agar surah-surah yang biasa kita baca dalam sholat, yaitu surah-surah yang ada di juz amma ini, kita pahami kandungannya. Dengan begitu kita bisa semakin khusyuk dalam sholat, di mana khusyuk adalah ruhnya sholat. Kalau seorang ingin mendapatkan pahala yang besar dari sholatnya, maka nggak dapat enggak dia harus meningkatkan kekhusyukannya. Seakan-akan khusyuk merupakan bahan bakar. Kalau mau apinya besar, ya maka dia pun harus banyakkan misalnya, atau naikkan misalnya, ya, atau bahan bakarnya banyak, atau naikkan nomornya, ya, tingkatannya. Maka seperti itu pula khusyuk. Kalau seseorang ingin mendapatkan pahala yang besar dari sholatnya, dia pun harus tingkatkan perhatian dia kepada sholat, ya, dengan fokus memperhatikan apa yang dia baca, baik terkait zikir maupun terkait surah atau ayat yang dia baca, ya. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa seseorang ketika selesai sholat, dia mendapatkan pahala dari sholatnya. Ada yang cuma 1/10, ada yang cuma 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ya, ini semua kata ulama tergantung kekhusyuan atau tingkat kekhusyuan seseorang. Ya, perhatian dia terhadap sholatnya. Maka supaya perhatian kita terhadap sholat semakin bertambah, diantaranya adalah dengan kita meningkatkan kekhusyuan, yakni dengan kita memahami apa yang kita baca, baik zikir maupun surah atau ayat yang kita baca. Dan sangat berat untuk tercapai kekhusyuan kalau kita tidak memahami apa yang kita baca, ya. Kalau kita perhatikan dari mulai zikirnya Allahu Akbar, kita di sana dalam sholat membesarkan Allah, bahwa Allah yang berhak dibesarkan dan diagungkan. Ya, ketika kita menghayati, ya, ini semakin kita fokus terhadap sholat. Kemudian kita berdoa dengan doa iftitah, seperti diantaranya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Minta kepada Allah agar dibersihkan dari dosa-dosa dan dijauhkan dari dosa-dosa. Kemudian kita masuk ke surah Al-Fatihah yang merupakan ummul Quran atau induk Al-Quran, ya, yang banyak sekali kandungannya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuki surah
yang lain yang biasa kita baca, yaitu surah-surah yang ada di juz amma. Ya, kita awali dengan surah An-Naba dan sudah beberapa ayat kita pelajari. Sekarang kalau tidak salah ayat ke berapa, Pak? Kalau tidak salah, atau saya kira-kira ayat 21 mungkin. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Ya. Sebentar. Ya. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Ya. Di ayat 21 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang neraka jahanam, yakni untuk menakut-nakuti dan memperingatkan manusia yang ingkar kepada kebangkitan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat sebelumnya bahwa kebangkitan itu benar adanya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak, ya, malam sebagai pakaian, siang sebagai tempat dan waktu kita mencari penghidupan, dan seterusnya. Ya. Maka kalau ini juga tidak mempan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, bahwa kalau mereka tetap ingkar juga, ingat di belakang kalian ada neraka jahanam. Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan ayat-ayat alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah sudah cukup, ya, yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya? Kata sebagian ulama, man arada hujjah fal Quran hujjah. Siapa yang ingin hujjah, argumentasi yang kuat tidak terbantahkan, maka Al-Quran sebagai hujjah baginya. Siapa yang ingin penasehat, ya, maka kematian sudah cukup baginya. Ya. Kemudian apabila, yakni di akhir, apabila semua itu Al-Quran tidak mempan, kemudian juga kematian yang dia dengar, kematian yang dia saksikan di hadapannya juga tidak membuatnya sadar juga, maka neraka jahanam itu akan membuatnya sadar. Ya. Seperti inilah manusia kadang-kadang dinasihatin enggak mau dengar, enggak mempan peringatan. Seperti halnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau kasih peringatan atau enggak, mereka enggak juga akan beriman. Ya. Terkadang ya karena ya akal mereka yang kurang. Sama seperti remaja-remaja, terkadang kita kasih tahu jangan ngebut-ngebutan, masih aja tetap ngebut-ngebutan di jalan. Ya, baru setelah musibah baru sadar. Ya, cuma kadang kalau belum sampai, ada yang udah jatuh, udah kecelakaan, ya sampai kakinya patah, sampai cedera misalnya, masih juga terkadang barulah mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi. Ya, sampai meninggal dunia bisa. Ya. Nah ini kadang-kadang manusia ada yang seperti ini.
nasihat disampaikan nggak mempan, dilihat orang lain dapatkan musibah, ya juga dia tidak ambil pelajaran, maka kemudian ya udah nggak pantas hidup lagi, ya diberikan musibah kematian, ya. Maka seperti ini juga ya dalam Al-Quran, ya ketika semua nasihat, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan tidak juga membuatnya sadar, maka neraka jahanam akan membuatnya sadar, ya. Barulah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wahum yastarihuna fiha, mereka di situ barulah sadar, ya. Apalagi ketika melihat neraka jahanam saja sudah sadar, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, ya, waji'a yauma idin di jahannam, dihadirkan ke tengah-tengah manusia neraka jahanam, yauma idin yatadzakkar, ketika itu manusia pun pada sadar, orang-orang kafir pada sadar, wa anna lahu dzikra, cuma sadar ketika itu sudah tidak bermanfaat, dia pun barulah ingin sekali kalau di dunia termasuk orang yang beriman. Dia pun ingin kalau di dunia termasuk orang yang beriman, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai kiranya dulu ketika di dunia saya mempersiapkan diri untuk menghadapi wahai kiranya saya dulu ketika di dunia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, untuk kehidupan akhirat ini, ya. Cuma ya sudah enggak berguna ketika itu. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an penghuninya wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit, berteriak, ya, mengatakan Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, ya. Di surah Fatir Allah menerangkan walladzina kafaru lahum naru jahannam, orang-orang kafir mereka memperoleh neraka jahanam, la yuqda alaihim, tidak diberhentikan hukuman kepada mereka, tidak diselesaikan, fayamutu, sehingga mereka mati udah selesai, enggak. Tapi setiap kali mereka mau mati dihidupkan kembali, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup, ya. Kalau mau mati kembali lagi normal lagi dan dihukum lagi, wa ya'tihil mautu min kulli makan, kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, dari depan kah, dari belakang kah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, membuat dia mati. Wa ma huwa bimayit, tapi enggak mati-mati. Itu subhanallah, maksudnya betapa dahsyat, mengerikan, ya, neraka jahanam, ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan sedikit pun azab yang diterimanya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang sangat kafir. Wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak, menjerit di dalamnya sambil mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka, nanti kami na'mal salihah, kami akan beramal saleh, kami akan perbaiki amal kami yang salah dulu ketika di dunia, ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang pernah kami dulu ketika di dunia lakukan. Maka kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memperpanjang usia kalian, ya. Usianya ada yang sampai 60, ada yang lebih dari itu, 50 juga seharusnya. Kata Allah, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang seharusnya di usia tersebut kalian sudah berpikir, kata Allah, ya. Ketika sudah matang usianya, sudah 40 tahun, harusnya kan dia sudah berpikir, sudah menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dia sering melihat di depan dia banyak orang meninggal dunia,
Dan kematian itu nggak melihat orang yang dijemput, nggak harus dia tua dan nggak harus sakit, yang muda, yang sehat pun bisa, dan dia bakal meninggalkan dunia ini, ya. Maka apa yang sudah dia persiapkan? Nah, harusnya berpikir di situ. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan usia kalian yang seharusnya pada usia tersebut orang itu berpikir. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian pemberi peringatan. Banyak pemberi peringatan itu, termasuk uban. Sebagian ulama menafsirkan uban itu peringatan. Makanya kurang utama atau makruh dicabut, gitu ya. Nah, itu pemberi peringatan bahwa kita ini sudah bertambah usia, dan bahwa kita sudah semakin tua, dan bahwa kita akan meninggalkan dunia, ya. Waja'akumun nadhir. Kemudian nah ini terkadang orang nggak sadar dengan peristiwa atau musibah yang menimpa orang lain, ya. Dia baru sadar kalau dia juga kena. Nah, itu yang sangat disayangkan, ya. Nah, terkadang nasihat-nasihat yang tadi Allah Subhanahu wa taala dengan lembutnya mengingatkan nikmat supaya mereka sadar, bukankah. Ya, kemudian di sini di ayat tersebut pun menunjukkan kemahakuasaan Allah. Masa Allah enggak mampu menghidupkan manusia yang telah mati? Bukankah Allah berkuasa menciptakan langit, menciptakan bumi dengan isi yang ada di dalamnya? Bukankah itu menunjukkan Allah mampu membangkitkan? Kalau itu semua enggak mempan, baru Allah ancam, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam, ya, sudah dipersiapkan. Dan di situ ada mirsada, pos-pos tempat pengintaian. Jadi di neraka jahanam itu ada tempat atau pos-pos penjaga-penjaga neraka jahanam yang mengintai, yang memperhatikan ahli neraka, ya. Mau coba keluar ditarik, mau coba keluar diseret, ya, ke tengah lagi. Sudah begitu dindingnya pun tinggi, ya, jadi nggak bisa keluar. Orang jatuh dari atas sampai bawahnya. Dalam hadis diterangkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bersama sebagian sahabat, tiba-tiba wajibah ada batu yang jatuh, Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian, ya, suara apa tadi? Ya. Dan para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adalah batu yang jatuh dari tepi atas neraka jahanam dan sampai bawahnya setelah melalui lama 70 tahun. Saking dalamnya neraka jahanam. Maka kalau sudah seperti ini keadaannya, ya susah untuk keluar. Di samping di situ pun ada penjaga-penjaganya atau ada security-nya, ya. Ada keamanannya. Ya bukan keamanan, tapi ini mah bukan, ya, tambah menyiksa lagi, ya. Di situ ada pos-pos malaikat, ya, yang mengintai, memperhatikan. Mau coba keluar diseret, mau coba keluar ditarik. Kita lihat apa yang mereka rasakan, ya. Seperti yang tertera di surah Al-Hajj. Kata Allah, falladzina kafaru, orang-orang yang kafir, qut'iat lahum thiyabun min nar, akan diberikan kepada mereka pakaian. Kalau penghuni surga pakaiannya sutra, penghuni surga pakaiannya indah, ya, dengan mutiaranya, dengan pokoknya pakaiannya indah sekali, ya. Sedangkan orang-orang kafir, ya, dikasih pakaian juga, tapi minar, yang membakar, ya. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan ditumpahkan dari atas kepala mereka air yang mendidih. Kayak gimana rasanya, air mendidih aja, ya, kadang-kadang kita bukan, misalnya ada tikus misalnya, ya, kita nggak mau bunuh dia secara langsung, mungkin disiram misalnya dengan air panas, itu langsung nggak lama langsung mati. Nah, ini manusia mau mati dihidupkan lagi, coba gimana, ya, disiram dengan air panas, ya, dikasih pakaian cuma minar dari api,
Sudah gitu disiram dari atas air panas coba. Kayak apa? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang membuat meleleh isi perutnya dan kulitnya pada terkelupas. Kayak apa coba ya? Walahum maqami'u min hadid, dan malaikat yang mengawasinya pun menyiapkan palu. Ya, yang kalau kullama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka mau keluar, ya ditarik lagi dan dikatakan wadzuqu adzabal hariqa, rasakanlah azab yang membakar. Kebalikannya kepada orang yang beriman, kata Allah, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka diberikan pakaian dan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka sutra ya di dalamnya. Ya. Nah, ini bagaimana perbedaan yang sangat jauh antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nah, di neraka jahanam ada tempat atau pos tempat memperhatikan, mengintai ahli neraka. Ya. Diawasi, jadi nggak bisa keluar dari situ. Ya, naudzubillah min dzalik, ya, nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian kata Allah, lit-taghina ma'aba. Ya. Neraka itu Allah persiapkan buat orang-orang yang kelewatan batas. Nah, berarti udah keterlaluan. Allah pantas memberikan neraka jahanam karena orangnya keterlaluan sekali. Ya. Siapakah mereka? Orang yang melampaui batas, yang batasannya ada berapa tafsir di sini. Yaitu mereka yang durhaka dan selalu menyelisihi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, atau melampaui batas dari yang ditetapkan untuknya, yang seharusnya dia menyembah Allah malah menyembah selainnya. Padahal yang menciptakannya dan menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan melampaui batas. Yang seharusnya yang di dunia Allah ciptakan dia untuk beribadah kepadanya, tapi tidak dia isi ya dengan beribadah. Ya, seharusnya dia isi dengan yang Allah ciptakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, minimal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya, tapi tidak dia isi dengan ibadah. Dia terus saja mengejar dunia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Azan memanggilnya untuk beribadah kepada Allah, ya dia lewatkan begitu saja, ya. Akan tapi giliran manusia yang memanggilnya, dia mau mendatanginya. Giliran Allah yang memanggilnya, dia tidak mau mendatanginya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Ya. Nah, ini termasuk orang yang melampaui batas, ya. Termasuk orang yang melampaui batas atau keterlaluan. Nasihat diulang-ulang enggak mempan, ya. Peringatan disampaikan juga enggak mempan. Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan akal, yang dengan akal itu dia dapat berpikir. Usia yang panjang yang harusnya pada usia tersebut dia berpikir, ya. Kemudian juga berbagai macam peringatan disampaikan kepadanya, cuma tidak juga membuatnya sadar. Ya, apalagi semua nikmat terus melimpah kepada dia, dan semua yang ada di langit dan di bumi ditundukkan buat dia. Yang di langit matahari dan bulannya buat manusia, sehingga manusia merasakan kenikmatan. Dengan adanya matahari, suasana terang, dia merasakan kehangatan, sesuatu yang basah menjadi kering, pakaian yang basah jadi kering, tumbuhan yang dia tanam ya cepat berbuah, buahnya cepat matang. Di malam hari dia merasakan nyaman ketika tidur, ya, dengan suasana yang sejuk, ya. Kemudian dengan adanya bulan dia bisa mengetahui pergantian tanggal, ya. Kemudian juga dengan adanya langit dan bintang-bintang, ya, dia memperoleh banyak manfaat, ya, menjadi indah pemandangan. Belum yang ada di bumi,
ya, yang ada di bumi. Bagaimana setiap hari hewan disembelih untuknya, ada ayam, ada kambing, ada sapi, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Allah Subhanahu wa taala juga keluarkan buah-buahan. Kemudian juga Allah turunkan hujan dan jadikan bumi itu indah. Yang Nabi SAW sebut, inna dunya hulun khadirah. Dunia ini manis dan indah, ya. Yang kalau kita mungkin jalan-jalan ke puncak misalnya, kemana kita temukan, wih, seakan-akan seperti surga, ya. Padahal kalau dibandingkan dengan surga nggak ada artinya apa-apa. Yang semua nikmat terus, ya, mengalir untuknya, ya. Tapi dia juga, padahal diminta Allah Subhanahu Wa Taala sedikit, hanya beribadah kepada Allah, ya, menyembah hanya kepada Allah dan mengisi hidup di dunia dengan ibadah, ya. Dia tidak mau, ya, beribadah kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Maka apalagi sampai seperti kafir kepada Rasulnya, nggak mau beriman kepada kitabnya, ya. Apalagi sampai menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti halnya orang-orang kafir. Ini udah keterlaluan dan peringatan terus disampaikan. Akal sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Nah, ini termasuk tagut, ya, litaghina ma'aba. Maka kepada orang-orang yang seperti inilah neraka jahanam menjadi tempatnya. Litaghina ma'aba. Untuk siapa neraka jahanam? Litaghin, untuk orang yang kelewatan, keterlaluan, udah dikasih tahu berkali-kali enggak juga sadar. Maka kepada mereka lah neraka jahanam ditujukan. Jadi Allah adil. Allah memberikan hukuman bukan karena Allah zalim, karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim dan menjadikan zalim haram terjadi di antara hamba-hambanya. Kata Allah lagi, labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Orang-orang kafir kekal. Orang-orang mukmin yang ada iman, ya, maka akan dikeluarkan. Ya, cuma kan jangan sampai kita mampir ke neraka, karena di sana dibersihkannya bukan dengan air, tapi dibersihkannya dengan api, ya, dibersihkannya dengan api. Maka orang mukmin banyak penghalang dia untuk masuk ke dalam neraka, ya. Bisa penghalangnya di dunia dengan dapatkan musibah. Jangan kira musibah itu buruk bagi seorang mukmin. Bisa jadi dengan musibah itu Allah bersihkan dia dari dosa-dosa, supaya dia pulang meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa, sehingga kubur menjadi tempat istirahatnya, ya. Terkadang kalau belum bersih dari dosa-dosa, atau dia merasakan kenikmatan dalam hidup di dunia, tapi dia mengerjakan dosa-dosa, maka bisa jadi dia mendapatkan siksa di kubur. Maksudnya apa? Untuk dibersihkan dari dosa-dosa juga. Cuma jangan sampai, karena siksa di kubur dan di alam akhirat lebih berat daripada siksa di dunia, ya. Nah, maka orang yang meninggalkan dunia itu nggak selamanya dia istirahat, ya, di kubur, ya. Sehingga salah sekali mereka yang anggap setelah mereka meninggal mereka bakal istirahat, seperti halnya orang-orang kafir, ya. Bagaimana di antara mereka menganggap bahwa kematian itu adalah istirahat, ya. Enggak mesti, ya. Hanya menjadi istirahat bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir bukan istirahat, ya. Sehingga mereka ada yang bahkan ketika banyak masalah, ya, mereka bunuh diri karena dikira dengan bunuh diri itu mati selesai masalah. Enggak, bahkan lebih berat lagi masalahnya. Dia akan didatang oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang agamanya, tentang Robnya, tentang nabinya, dan seterusnya, ya. Kalau bagi orang mukmin baru istirahat, ya, dan kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu di antara taman surga. Dan dia istirahat dari capek, lelahnya, dan berbagai macam penderitaan di dunia, ya. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana. Ahqab itu dari kata hukum. Hukum itu artinya 80 tahun, ya. Cuma kata ini digunakan untuk waktu yang lama. Ahqab berkali-kali 80 menunjukkan lama sekali di dalamnya, ya. Kita hidup saja misalnya yang sudah puluhan tahun di sini, terasa lama, ya. Terasa seakan-akan sudah, apalagi sampai berratusan tahun atau misalnya ribuan tahun, ya tentu lebih lama lagi, ya.
Dan tergantung kalau orang mukmin yang berbuat maksiat dosa-dosa besar, maka akan dikeluarkan. Tapi kalau orang kafir, ya, maka tetap tempat tinggalnya, tempat kembalinya neraka. Ya, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana selama-lamanya. Ya. Apa yang mereka rasakan di neraka itu, kata Allah peringatkan ini. Dari awal sudah Allah ingatkan, kala, jangan begitu. Summa kala, jangan begitu. Maka Allah buktikan dulu, ini nasihat sekaligus mengingatkan nikmat. Baru kemudian gak mempan juga, inna jahannam. Ingat, di belakang kamu ada neraka jahannam. Ya. Kemudian Allah terangkan isi neraka jahannam itu, supaya orang itu takut dan enggak mengingkari kebangkitan dan mau beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Penghuninya di sana tidak merasakan kesejukan di luarnya. Jadi luarnya panas, ya, karena dikasih tikar dari api, pakaian dari api, dan kanan kirinya api, dikepung oleh api. Masa merasakan kesejukan? Luarnya panas, dan bukan hanya luar, wala syaraba, dan dalamnya pun tidak merasakan kesejukan. Luarnya merasakan kepanasan, dalamnya mendapatkan kepanasan, dan tidak mendapatkan minuman. Minuman itu kan untuk menyejukkan, mendinginkan badan. Ya. Nah ini mereka tidak mendapatkan kesejukan luar dan dalam. Ya. Ya. Illa hamimau wa ghassaqa. Yang mereka dapatkan kalau luarnya kepanasan, karena dikepung oleh api, dikasih pakaian api, dikasih buat istirahat pun tempat tidurnya ya dari api, ya. Kemudian ketika kehausan, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta air, ya. Dan mereka sudah malu bicara kepada Allah, kepada malaikat minta dikasih air, iya memang, tapi airnya dua, di antara dua pilihan yang buruk ini. Illa hamimau wa ghassaqa, yaitu air yang mendidih atau nanah. Itu aja, silakan pilih ya. Antara kalau nggak air mendidih ya nanah. Ya. Yang sangat panas sekali sehingga membuat faqatta'am isi perut mereka bisa ya luluh atau putus usus-ususnya. Ya. Jadi pilihan airnya itu. Jadi dalamnya bukan merasakan kesejukan, malah tambah merasakan kepanasan. Illa hamimau wa ghassaqa. Atau kalau nggak siap dengan air panas, ya sudah, ada pilihan yang kedua, ghassaqa, nanah yang menjijikan. Ya, udah nggak ada pilihan yang baik. Ya. Yang sangat bau dan ya jelas nggak enak rasanya. Ya. Sebagian ulama seperti Ar-Rabi bin Anas mengatakan hamim adalah air yang sangat panas yang mencapai puncaknya panasnya. Sedangkan ghassak adalah kumpulan nanah penghuni neraka. Ya, setelah kulitnya terkelupas ada nanah, kemudian bercampur keringat, bercampur air mata, bercampur luka. Ya, dan keadaannya sangat dingin yang sangat berat dirasakan oleh manusia. Demikian pula baunya sangat busuk. Jadi ya kita lihat aja botol, sebelumnya diisi air panas, kemudian diisi air dingin, langsung ya menciut gitu ya. Ini badan manusia, perut manusia yang sebelumnya dikasih air panas, ya kalau nggak siap ghassaqa, ya, kumpulan nanah, keringat, air mata dan luka penghuni neraka, dikasih minuman. Ya, nah ini pilihannya, ya, menunjukkan betapa betapa dahsyat ya azab neraka. Ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan balasan seperti itu? Ya. Jazaa'u wifaqa, itu adalah balasan yang sesuai. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah akan berikan balasan itu kepada mereka yang ketika di dunia itu keterlaluan sekali. Ya. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ya. Bagaimana
Abu Lahab ya dan orang-orang ya kafir ketika itu sudah ya Allah inginkan kebaikan buat manusia. Allah utus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membawa mereka kepada kebahagiaan, mengeluarkan mereka dari kesesatan, dari berbagai macam kegelapan. Tapi mereka ya malah mengingkarinya. Sudah begitu nggak cukup, mereka juga mencitrakan buruk beliau, menyebut beliau dengan gelaran-gelaran yang buruk. Disebutlah beliau sebagai pendusta, disebutlah beliau disebut orang gila, disebutlah beliau sebagai pesihir, disebutlah beliau sebagai dukun, disebut juga sebagai penyair, dan pokoknya kata-kata buruk itu sudah penuh pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau terkenal seorang yang amin, amanah, kemudian akhlaknya paling mulia, dan orang-orang Arab mengakuinya. Sampai-sampai ketika mereka berselisih terkait dengan siapa yang meletakkan Hajar Aswad, ya, ketika terjadi pembangunan Ka'bah setelah terpaksa dirobohkan, ya, terkena juga banjir besar juga ketika itu, ya. Ketika mereka mau bangun kembali dan setelah selesai kemudian ingin meletakkan Hajar Aswad, masing-masing merasa berhak meletakkan, maka kemudian mereka pun akhirnya bermusyawarah dan mengangkat bahwa orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram lah yang akan meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang duluan, dan mereka pun setuju dengan beliau. Ya, dan mereka ketahui beliau sebagai orang yang sangat jujur, amanah, ya, mereka tahu akhlaknya. Tapi kemudian setelah diangkat menjadi Rasul, ya, mereka tuduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya, bukan hanya itu, mereka pun menghalangi manusia dari beriman kepada beliau. Bahkan orang yang beriman mereka siksa. Bilal bin Rabah, ya, mereka siksa. Kemudian Sumayyah dan Ammar bin Yasir, satu keluarga itu, ya, mereka siksa. Ya, Sumayyah sampai syahid, kemudian Yasir sampai syahid juga, ya. Kemudian Ammar mereka siksa dan akhirnya terpaksa, ya, seakan-akan dia menyatakan kafir, murtad. Padahal cuma hatinya tetap berada di atas keimanan, cuma karena saking kerasnya siksaan yang mereka timpakan, maka layaklah mereka dihukum dengan hukuman tadi, ya, dengan diliputi oleh api, ya, badannya, dan ketika haus dikasih minuman air yang mendidih atau nanah, ya. Itu adalah balasan yang sesuai. Kenapa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak takut bahwa mereka akan dibangkitkan dan bahwa mereka akan diberikan balasan. Nah, ini sebab mereka seperti itu, ya. Mereka mengingkari kebangkitan dan pembalasan terhadap amal, sehingga karena ingkar, nggak percaya bahwa setelah hidup ini akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan, maka mereka nggak mau beramal dan tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapinya, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Inilah sebab kenapa Allah berikan hukuman seperti itu, dan kenapa mereka sampai keterlaluan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan, ya, sebenar-benarnya, ya. Mereka enggak beriman bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kebangkitan dan ada pembalasan. Lisan mereka mendustakan, ya. Dan sampai-sampai, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kalau seandainya Allah tidak meneguhkan hati para rasul, ya, termasuk juga para pengikutnya, ya, tentu mereka nggak akan sanggup menghadapi gangguan yang ditimpakan oleh kaumnya, ya, oleh kaum Quraisy yang mereka sampai berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terpaksa beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, sampai-sampai mereka saking nggak senangnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin membunuhnya, cuma khawatir kalau cuma satu suku saja yang membunuhnya, nanti kabilah beliau atau keluarga beliau Bani Hashim dan Bani Muthalib akan nuntut kepada
kabilah tersebut. Maka bagaimana caranya supaya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menuntut? Maka mereka sepakat ya supaya yang bunuh bareng-bareng. Setiap kabilah pada bunuh. Setelah mereka berkumpul di Darun Nadwah, kemudian datang iblis. Ketika itulah mereka berkumpul. Gimana nih cara untuk menyingkirkan Muhammad ini? Ya, ada yang mengusulkan, udah kita usir aja ke tempat yang jauh. Cuma ada yang datang kepada mereka iblis dalam bentuk seorang syekh, seorang yang sudah tua, ya, mengatakan kalau dia diusir ke tempat yang dia akan mendakwahi yang lain dan akhirnya dia punya pengikut dan akan menyerang kalian. Oh, kalau gitu jangan diusir. Bagaimana kalau banyak usulan dan akhirnya iblis ini yang menjelma menjadi manusia mengusul, gini aja, kalian bunuh dia. Tapi yang bunuh bukan hanya satu suku, tapi semuanya. Kalian kirimkan seorang pemuda ya dari setiap suku-suku, kemudian mereka bareng-bareng membunuhnya. Sehingga ketika keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib mau nuntut nggak bisa, gitu. Nah, maka mereka pun coba merealisasikan rencana ini, ya, mendatangi rumah Nabi SAW. Tapi Allah sudah memberikan wahyu kepada beliau untuk hijrah. Ya, dan menempatkan ya Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti, seakan-akan beliau masih di rumah di situ. Dan mereka kemudian melihat rumah beliau dan melihat ada orang yang masih tidur, disangkanya beliau, padahal beliau sudah pergi. Nah, ini menunjukkan bagaimana usaha mereka untuk memadamkan dakwah, menyakiti ya Rasul dan menghalangi ya manusia dari beliau, dari dakwah dan seterusnya. Maka layaklah mereka diberikan hukuman seperti yang tadi disebutkan, ya, sampai mengusir, ya, sampai para sahabat sampai melakukan hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua dan seterusnya. Maka ya wajar mereka diberikan hukuman tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal segala sesuatu yang terjadi dan yang mereka lakukan sudah ada catatannya, dicatat. Jangan kira Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu. Ya, ini peringatan, ya, jangan kira Allah lalai. Semuanya tercatat, ya. Ahsaynahu kitaba, telah kami catat dalam sebuah kitab, ya. Yakni termasuk ya sikap mereka mendustakan Al-Quran, sikap mereka menyakiti Rasulnya, sikap mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, sikap mereka menyiksa para pengikutnya, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Semuanya tercatat. Maka kata Allah, fadzuqu, rasakan kamu di neraka, falan nazidakum illa adzaba. Kami enggak nambah lagi kecuali tambahan azab lagi. Lebih pedih lagi. Ya. Nah, ini kalimat yang paling paling keras, fadzuqu, ya. Falan nazidakum illa adzaba. Kami enggak rasakan, akan rasain. Seakan-akan seperti itu ya kalimatnya. Ya, ini rasakan azab yang pedih dan kehinaan yang kekal, wahai orang-orang yang membinasakan. Wahai orang-orang yang mendustakan, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Kami tidak akan menambah lagi kecuali tambahan azab. Ya. Nah, jadi balasan-balasan tadi ya sesuai dengan perbuatan mereka. Maka kalau kita lihat kisah orang-orang terdahulu seperti Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang yang beriman mereka dibakar dalam parit. Ya, maka wajarlah mereka juga dibakar di neraka jahanam, ya. Semua yang beriman ketika itu dibakar, sampai-sampai ada seorang ibu ragu-ragu antara loncat ke dalam parit itu atau enggak. Dia melihat anaknya, kasihan sampai anaknya merasakan siksaan dengan dibakar. Tapi kata anaknya, ya ummah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah, fa innaki alal haqq, karena engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya dia pun ikut lompat juga ke dalam parit, ya, yang dibuat di pinggir jalan, galian yang besar, dinyalakan api. Ya, kata Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah memberikan hukuman dengan membakar itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
Ya, kemudian Allah ancam, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabul jahannam. Mereka akan memperoleh azab neraka jahanam, walahum adzabul hariqa, dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Jadi itu semua Allah berikan itu ya karena Allah tahu bahwa mereka layak diberikan hukuman itu. Ya. Jadi bukan berarti Allah kejam, enggak. Allah zalim, enggak. Karena Allah tahu orang-orangnya. Ya, semuanya terdata. Wa kullu syai', semuanya dicatat. Oh, dia pernah menyiksa dengan cara seperti ini. Oh, dia pernah menyiksa seperti ini. Oh, dia pernah begini, pernah begitu. Udah, semuanya terdata, diberikan hukuman lah di situ. Baik, saya kira mungkin ini tafsir ayat 21 sampai ayat ke 30 ya dari surah An-Naba. Baru nanti setelah ini Allah terangkan balasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sifat Al-Qur'an matani. Setelah menerangkan jalan orang-orang yang celaka, ya Allah terangkan jalan orang-orang yang bahagia. Supaya manusia ini ya tidak hanya takut tapi ada harap juga. Nanti baru terangkan kalau mereka Allah masih berikan kesempatan selama mereka masih hidup di dunia, kalau mereka bertobat, Allah akan ganti. Allah akan hapus kesalahan mereka itu dan Allah nggak akan hukum. Dan Allah bahkan akan berikan pahala. Maka Allah terangkan di ayat berikutnya nanti, innalil muttaqina mafaza. Kalau mereka mau bertakwa, mau beriman kepada Rasulnya, mau membenarkan kitabnya, ya tidak lagi mengingkari kebangkitan, dan mereka mempersiapkan diri beramal soleh, maka Allah sudah siapkan. Jadi seakan-akan kalau kamu buruk, ini balasannya. Maka kalau kamu baik, ini balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu buat kebaikan kalian. Wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu berbuat buruk, itu kembalinya bukan kepada siapa selain kepada diri kalian sendiri. Jadi seperti itu. Jadi membuat seorang jadi, oh ya kalau gitu, saya nggak maulah disiksa dengan siksaan yang pedih. Saya mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah ini jalannya bertakwa. Ya, ini jadi ayat Al-Qur'an ini surah An-Naba, subhanallah. Metode Allah Subhanahu wa taala berbagai metode di sini. Ya, metode pendekatan dengan menyebutkan nikmat-nikmat. Ya, bukankah menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah jadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, malam sebagai pakaian, siang sebagai tempat mencari penghidupan. Ya, kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, ya. Itu supaya sadar dan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tapi kalau enggak juga bikin sadar, Allah ancam, inna jahannam. Ingat, di belakang kamu ada neraka jahanam. Ya, yang siksanya begini mengerikan sekali. Tapi kalau kamu mau tobat kembali, Allah sudah siapkan innal muttaqina mafaza. Ada surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi subhanallah, ini Al-Qur'an ya karena dari sisi Allah wajar. Jadi isinya sudah begitu susunannya pun ya kalau dalam ilmu balaghah itu ya sama akhirannya. Ya itu kan udah tinggi sekali sastranya. Ya sama seperti kita membaca surah ya banyak, misalnya surah Asy-Syams, surah Al-Lail, itu akhirannya ha semuanya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Siapa yang bisa seperti ini? Semuanya sama tapi isinya mengalahkan semuanya. Ya wajar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengetahui sastra Al-Qur'an, berikut isi udah memadukan sastranya super indah gitu ya, dan isinya udah berbagai metode, itu ada metode pengajaran membuat sadar itu sudah ada. Maka kalau ini nggak mempan juga ya sudah, tunggu peringatan Allah baik dengan kematian, dengan azab kubur atau dengan neraka gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, saya kira ini tafsir surah An-Naba, mudah-mudahan bisa kita fahami. Wallahu alam. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, silakan. Neraka ini kita tentu nggak ingin masuk neraka ya. Iya betul. Kalau orang beriman yang berdosa dan itu kan ada yang masuk neraka juga. Betul. Jadi neraka untuk orang kafir dan orang beriman yang fasik apakah sama Ustaz? Iya betul. Siksanya. Iya. Iya. Neraka kalau dilihat dari tempatnya ya itu juga. Ya, itu juga bukan enggak yang lain. Hanya saja tingkat siksaannya berbeda-beda.
ya. Dan kalau tadi orang mukmin mereka akan dikeluarkan, ya, dan yang dimasukkan ke dalam neraka ini terutama pelaku dosa-dosa besar, ya, membunuh, mencuri, pemakan riba, kemudian pecandu minuman keras, kemudian dosa-dosa besar lainnya itu yang menjadi ahli neraka. Cuma ya Allah Subhanahu wa taala dia juga bisa memaafkan. Maksudnya terkadang pelaku dosa besar kalau dia istighfar, kalau dia tobat, Allah Subhanahu wa taala ya bisa maafkan. Dan terkadang banyak penghalang-penghalang untuk masuk ke dalam neraka. Ya, saking Allah Subhanahu wa taala enggak ingin sebenarnya manusia masuk ke dalam neraka. Ya, tapi karena keadilan menghendaki mereka harus dicuci, dibersihkan. Ya, dan sebelum mereka dibersihkan di neraka ada pembersih di dunia. Pembersihnya itu dengan musibah, kecelakaankah, atau mungkin ada sakit yang dia derita, atau dia dapat musibah. Nah itu zaman kira itu buruk buat dia. Boleh jadi itu baik buat dia, membersihkan dia dari kesalahan supaya dia bersih dari dosa. Kemudian juga dengan istighfar dia, minta ampun, sadar, ya, tobatnya, atau dengan amal soleh yang dia kerjakan. Karena kebaikan menghapuskan keburukan, atau mendapatkan doa dari orang-orang yang beriman, ya, atau kemudian dikubur dia disiksa. Itu pun untuk membersihkan dari dosa-dosanya. Kalau itu juga semuanya enggak membersihkan, maka ada neraka yang membersihkannya, gitu ya. Cuma ya itu semuanya pedih kalau sudah masuk alam akhirat, ya. Maksudnya masih mending pembersihan di dunia lebih ringan. Tapi kita kalau bisa selamat dari semuanya, dunia dan akhirat, dari musibah dan dari azab di kubur dan azab neraka. Ya, cuma ya kadang-kadang kita jatuh lagi ke dalam dosa. Maka segera kita istighfar dan segera diiringi dengan amal soleh. Jadi seperti neraka itu juga tempatnya, cuma penghuninya disiksanya beda-beda. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.